Baik ya Mbak Putri, kita lanjut ke pemeriksaan fisik ya Mbak. Jadi pemeriksaan fisik ini mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ya Mbak. Dan genitalia juga ya. Tadi kan Mbak Putri mengeluh kalau Mbak Putri mengalami keputihan ya Mbak. Jadi apakah Mbak bersedia? Untuk pemeriksaan genitalia wajib tidak, Bu? Semuanya tergantung dari Mbak. Kalau Mbak bersedia ya kita lakukan, kalau tidak ya tidak dilakukan. Tidak bisa saja, Bu. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan fisik biasa saja ya Mbak. Baik, pertama kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah terlebih dahulu ya Mbak. Iya, Bu. Baik, kita sekalian melakukan pemeriksaan suhu ya Mbak. Isi tangan kanan. Sebelumnya dilap dulu ya Mbak. Bisa di Oke, tangan kanannya saya izin untuk melakukan pemeriksaan ini ya, tekanan darah. Permisi ya Bu, Mbak. Baik Mbak, untuk tekanan darahnya normal ya, 110/80. Bisa Mbak, lagi. Baik, sepertinya ini sudah berbunyi ya Mbak. Iya, Bu. Suhunya normal ya, 36 derajat. Iya, Bu. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan tinggi badan dan berat badan ya Mbak. Iya, Bu. Ya, bisa ke sana Mbak. Ya, tegak ya. Iya, Bu. Kakinya bisa di ya, terus tinggi badannya 152 ya Mbak. Iya, Bu. Ya, bisa naik ketimbangannya Mbak. Berat badannya normal ya Mbak, 45 kilo. Silakan duduk. Baik, selanjutnya kita akan melakukan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sebelumnya saya sebelum saya mempersiapkan diri terlebih dahulu, Mbak bisa berbaring terlebih dahulu di tempat tidur ya Mbak. Ya, baik. Mari Mbak. Selanjutnya saya mempersiapkan alat dan bahan. Yang pertama saya mencuci tangan dengan 6 langkah. Setelah itu menggunakan handscoon. Ibu
apakah Ibu sudah nyaman dengan posisi seperti ini? Sudah, Bu. Baik, Ibu tidak usah takut privasi Ibu akan terbongkar karena saya sudah menjaga privasi Ibu dengan menutup pintu dan tidak terlebih dahulu. Baik, saya lanjutkan ke pemeriksaannya ya Bu. Baik, ini saya lihat kondisi Ibu sudah dalam keadaan yang sehat ya Bu. Dari status gizi Ibu, nutrisi Ibu tadi juga bagus. Mulai dari tinggi badan, berat badan, tekanan darah, dan suhu ya Bu. Ya, Bu. Baik, untuk inspeksi dari warna kulit Ibu juga bagus ya Bu, tidak pucat. Ya, Bu. Dan juga dari wajah ini sampai kaki tidak pucat, tidak ada bercak-bercak atau bekas luka ya Bu, dalam keadaan sehat. Lalu kemudian dari tekstur kulitnya Bu, permisi ya Bu. Untuk tekstur kulitnya lembab, kenyal, dan tidak kering ya Bu. Dan warnanya di kulit juga tidak pucat, lalu tidak ada hiperpigmentasi, dan juga di area tubuhnya Mbak Putri ya. Ya, Bu. Baik. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian kepala ya Mbak. Ya, Bu. Baik, saya izin untuk memegang kepalanya Mbak Putri. Ya, lihat ini tidak ada benjolan ya Mbak. Ya, Bu. Lalu ini, sabar ya Mbak, saya tekan. Apakah terasa nyeri? Tidak, Bu. Ini juga tidak ada benjolan ya Mbak. Ya, Bu. Selanjutnya, saya lihat dari bagian rambut ya. Ya, Bu. Tidak ada ketombe, sehat. Apakah rontok? Tidak, Bu. Tidak, oke baik. Selanjutnya, saya akan mengecek pada bagian mata ya. Ya, Bu. Permisi ya, saya izin untuk tekan bagian matanya. Apakah terasa sakit Mbak? Tidak, Bu. Nih, sklera warna matanya juga putih, tidak pucat, lalu matanya juga simetris ya keduanya. Lalu bagian sklera matanya juga tadi sudah putih dan kedua matanya juga simetris ya Mbak. Ya, Bu. Baik, ini selanjutnya saya ke bagian wajah ya. Saya izin untuk tekan ya. Apakah terasa sakit? Tidak, Bu. Baik, ini juga tidak ada pembengkakannya, warnanya juga tidak pucat dan tidak ada bercak-bercak ya. Baik, selanjutnya saya ke bagian telinga ya Mbak. Permisi ya Mbak. Bagian sebelah dulu. Bersih ya Mbak. Sebelah. Bersih ya Mbak. Ya, Bu. Selanjutnya saya lihat ini simetris ya Mbak. Selanjutnya saya akan mengecek pendengaran dari Mbak Putri ya. Ya, Bu. Apakah terdengar? Dengar, Bu. Apakah terdengar? Dengar, Bu. Baik, normal ya Mbak. Ya, Bu. Selanjutnya bagian mulut. Warna bibirnya juga tidak pucat, warnanya pink kemerah-merahan ya Mbak. Lalu selanjutnya bisa dibuka Mbak mulutnya. Ya, Bu. Tidak ada sariawan ya. Ya, Bu. Tidak ada karang gigi juga. Gusinya juga tidak ada pembengkakan. Lalu tidak berdarah juga ya Bu. Ya, Bu. Lalu selanjutnya bisa agak dibuka lagi dan dikeluarkan lidahnya. Baik, ini tidak ada pembesaran pada kelenjar fosil ya Mbak. Ya, Bu. Baik. Selanjutnya pada bagian leher ya. Oh, maaf. Maaf ya Bu, sebelum ke bagian leher, ke bagian hidung dulu terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Baik. Lihat dari ini lubang hidung. Baik, dilihat, saya izin center ya. Ya, Bu. Ini tidak ada ini ya, polip ya Bu. Selanjutnya kotoran juga tidak ada tadi dan simetris juga ya. Selanjutnya
Saya kan menekan bagian hidung dari Mbak. Apakah kalau terasa sakit bisa dibilang ya Mbak? Iya, Bu. Sakit Mbak? Tidak, Bu. Baik. Lalu selanjutnya saya akan mengecek pernapasan dari Mbak Putri ya. Silakan Mbak bernafas. Bisa. Iya, bisa, Bu. Silakan bernafas. Oh, berarti tidak ada penyumbatan ya. Baik, selanjutnya saya ke bagian leher ya. Baik, saya izin untuk menekan bagian leher ya. Kalau terasa sakit bisa dibilang Mbak. Terasa sakit? Tidak, Bu. Baik. Nyeri tidak? Tidak, Bu. Baik. Tidak ada benjolan dan pembesaran kelenjar gondok ya Mbak. Baik, selanjutnya silakan Mbak coba menelan air dulu. Terasa sakit? Tidak, Bu. Tidak. Oh, oke, baik. Saya izin untuk membuka sedikit bajunya Mbak. Baik. Ini simetris ya Mbak jika dilihat dadanya Mbak Putri. Lalu saya izin untuk menekan ya Mbak. Kalau terasa sakit bisa dibilang Mbak. Apakah sakit? Tidak, Bu. Baik, saya akan mengecek timbunan cairan ya Mbak. Baik, tidak ada pembengkakan atau tidak ada timbunan cairan juga ya Mbak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bagian ketiak. Bisa diangkat ininya. Baik, tidak ada benjolan Mbak. Sebelah. Tidak ada benjolan juga ya. Oke, baik, selanjutnya kita turun ke bagian perut ya Mbak. Baik, saya izin buka sedikit Mbak. Jika dilihat perutnya Mbak simetris ya. Lalu tidak ada luka atau jaringan paruh ya Mbak. Baik, selanjutnya saya izin untuk menekan ya. Jika terasa sakit bisa dibilang. Iya, Bu. Apakah terasa sakit? Tidak, Bu. Tidak. Oke, baik. Oke, saya izin untuk ambil stetoskop terlebih dahulu ya. Baik Mbak, ini tidak ada permasalahan di pergerakan usus juga ya. Oke. Teratur kok, tidak ada masalah. Lalu selanjutnya saya akan bertanya tentang riwayat pencernaan dari Mbak Putri ya. Apakah BAB-nya lancar? Lancar. BAK juga Mbak? Iya. Oke, baik. Baik, saya akan mengecek apakah perut Mbak Putri kembung atau tidak ya. Baik, sudah ya. Oke, pertama bagian tangan. Ini tidak ada pembengkakan ya. Warnanya juga tidak pucat. Lalu saya izin tekan ya Mbak. Apakah terasa sakit? Tidak, Bu. Sebelahnya terasa sakit? Tidak, Bu. Warna kukunya juga tidak pucat. Baik, selanjutnya pada bagian kaki juga. Apakah terasa sakit? Tidak, Bu. Tidak. Warna kakinya juga tidak pucat, lalu kukunya juga bersih ya Mbak. Iya, Bu. Oke, selanjutnya bagian punggung. Mbak bisa berbalik ke sana. Oke. Untuk punggungnya ini tidak ada bekas operasi ya Mbak. Lalu tulangnya juga bagus dan tidak ada kelainan. Bisa berbalik kembali. Baik Mbak, karena pemeriksaan genitalia tadi Mbak Putri tidak bersedia, jadi untuk saya izin bertanya ya, untuk pengeluaran dari keputihan tadi seperti apa ya Mbak? Apakah banyak? Tidak, Bu. Warnanya bagaimana Mbak? Putih, Bu. Putih. Oh, berarti normal ya. Baik. Jumlahnya bagaimana Mbak? Sedikit, Bu. Sedikit.
Tapi 3 hari ini terus keluar atau gimana Mbak? Iya, Bu. Oh, baik, tidak apa-apa ya. Jika kita lakukan konseling saja untuk mencegah ketidaknyamanan itu bisa tidak Mbak? Bisa, Bu. Oke. Apakah Mbak Putri ada ambeien? Tidak, Bu. Oke. Oke Mbak, pemeriksaannya sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan refleks patella ya. Silakan duduk Mbak. Sudah maju. Baik, kita lakukan untuk pemeriksaan refleks patella ya Mbak. Baik. Untuk Mbak Putri anak keberapa Mbak? Pertama, Bu. Pertama ya. Sudah SMA ya Mbak? Iya, Bu. Kalau ke sekolah itu jalannya sama siapa Mbak? Diantar, Bu. Oke. Diantar ya. Biasanya pulang itu jam berapa Mbak? Jam 1, Bu. Jam 1 ya. Gimana Mbak? Sekolahnya senang? Iya, Bu. Baik Mbak, pemeriksaannya sudah selesai. Jadi Mbak Putri bisa kembali ke tempat tadi ya Mbak? Iya, Bu. Baik. Saya izin untuk membereskan diri terlebih dahulu dan mencuci tangan ya Mbak. Iya, Bu. Baik Mbak Putri, untuk pemeriksaannya tadi sudah selesai ya Mbak. Mulai kondisinya tadi tuh hasilnya tuh Mbak Putri baik, normal semua ya Mbak. Dan juga untuk keputihannya tadi tuh sudah itu keadaan yang normal ya Mbak. Jadi untuk mencegah ketidaknyamanan tersebut, Mbak Putri bisa mengganti pakaian dalam ketika sudah merasa basah ya Mbak. Tapi tidak usah menggunakan pembersih untuk daerah kewanitaan ya Mbak. Lalu Mbak Putri juga bisa beristirahat yang teratur, lalu mengonsumsi makanan yang bergizi ya Mbak, karena itu juga berpengaruh pada kondisi keputihan dari Mbak Putri. Baik Mbak, sejauh ini apakah Mbak Putri ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Baik, tidak ada. Kalau begitu terima kasih atas kepercayaan dari Mbak Putri untuk berkonsultasi, melakukan pemeriksaan di klinik kami ya Mbak. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Mbak Putri sangat kooperatif sekali sehingga memudahkan saya dalam melakukan diagnosa dan pemeriksaan ya Mbak. Iya, Bu. Baik, terima kasih Mbak. Iya, terima kasih, Bu. Ya Bu. Saya permisi ya, Bu. Ya, mari. Bu. Wah, ya Tuhan Yesus yang tahu.